Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Cintia Frida dengan NPM Channel 23070. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari penjelasan Pak Badani Hatta tentang inventory. Berdasarkan PSAK umum yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14. Persediaan akan dijumpai pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang dikenal dengan persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagang yaitu persediaan berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan ini akan memberikan manfaat ketika barang tersebut terjual. Pada persediaan perusahaan manufaktur terdiri dari 3. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu persediaan berupa bahan. Bahan tersebut akan diproses menjadi barang jadi dengan proses produksi dengan melibatkan biaya produksi. Persediaan bahan baku akan dikatakan manfaat ketika persediaan barang baku digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan barang jadi. Yang selanjutnya, penentuan kuantitas unit barang dagangan. Penentuan kuantitas barang dagang adalah bagaimana menentukan jumlah unit barang yang masih ada pada perusahaan sampai akhir periode. Cara menentukan kuantitas ini tergantung sistem pencatatan yang digunakan. Sistem pencatatan virtual menggunakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi sehubung dengan barang dagang. Maka, jumlah kuantitatif dapat dilihat pada kartu persediaan. Jika jumlah menurut kartu persediaan dengan yang sebenarnya berbeda, maka dapat dihitung dengan perhitungan fisik. Selanjutnya, sistem pencatatan periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga jumlah kuantitas barang dapat diketahui melalui perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Yang selanjutnya, permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Permasalahan yang muncul yaitu kapan pengakuan kepemilikan atas barang itu sudah beralih dari penjual ke pembeli. Permasalahan ini muncul untuk pembelian di dekat dengan tanggal laporan keuangan. Ada 2 kesepakatan, yaitu yang pertama FOB shipping point. Kesepakatan di mana kepemilikan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut yaitu pembeli. Yang kedua, FOB destination point. Kepemilikan atas barang dengan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sudah sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut tersebut yaitu penjual. Ilustrasi untuk memahaminya yaitu PTA merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu, melakukan pembelian barang dengan tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 1000 unit dengan harga perolehan per unit $5 dari perusahaan grosir di Jakarta, dan baru sampai di PTA tanggal 2 Januari 2020. Jika PTA menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020, apakah barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut akan diakui sebagai persediaan barang dagangan perusahaan atau tidak pada laporan keuangan per 31 Desember 2019? Nah, jadi syarat kesepakatannya yaitu jika kesepakatan FOB shipping point, maka kepemilikan atas barang dagang yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual di Jakarta. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, PTA sudah boleh mengakui barang dagang tersebut sebagai persediaan barang dagangan yang akan dilaporkan sebagai aset lancar PTA. Barang konsinyasi disebut juga barang titipan. Contohnya yaitu, jika A menitipkan barang ke warung B, status kepemilikan ini bukan barang dagangan B, tetapi dari penitip barang, atau disebut juga barang A. Dan jika B menghitung aset dari warungnya, barang tersebut bukan aset B, tetapi aset A. Manfaat yang didapatkan dari B yaitu resiko barang tersebut rusak atau tidak laku, resikonya akan ditanggung yang mempunyai barang tersebut. Manfaat lainnya yaitu B mendapatkan pendapatan dari selisih harga yang ditetapkan A dengan harga yang ditetapkan oleh B. Yang selanjutnya, metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan yaitu menentukan berapa nilai persediaan barang dagangan pada akhir periode. Penilaian persediaan mengacu pada nilai dalam satuan mata uang bukan satuan unit. Metode harga perolehan. Harga perolehan yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual.
Permasalahannya muncul ketika dalam satu periode, yaitu perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara untuk menentukan persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yang pertama, identifikasi khusus. Metode ini tidak diasumsikan. Biasanya digunakan yang menjual barang dengan yang bersifat ada kode unik. Jadi, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Yang kedua, asumsi arus harga perolehan. Ada beberapa. Yang pertama, FIFO adalah asumsi yang mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Sedangkan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. LIFO adalah asumsi yang mengalihkan unit yang tersisa dengan harga persediaan per unit urut harga perolehan awal. Hal tersebut tidak diperkenalkan standar akuntansi SAK IFRS karena LIFO akan menghasilkan nilai barang dagangan yang dilaporkan dalam persediaan. Posisi keuangan nilainya tidak relevan. Yang selanjutnya, metode rata-rata, yaitu metode dalam menentukan nilai persediaan di mana barang dagangan akhir dihitung mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Dan jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit, maka dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata sederhana. Harga perolehan rata-rata per unit sama dengan total harga perolehan dalam satu periode per N perubahan harga perolehan. N adalah ada berapa perolehan rata-rata tersebut. Yang B, rata-rata tertimbang. Harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of goods available for sale per total unit available for sale. Tahapan dalam sistem periodik. Contoh soal, Shinkiko adalah perusahaan dagang yang memiliki saldo persediaan barang dagangan tanggal 1 November 2019 sebanyak 100 unit dengan harga perolehan per unit $5 selama bulan November 2019. Shinkiko melakukan 3 kali pembelian, yaitu tanggal 5 November dibeli 600 unit persediaan dengan total harga perolehan $3.600 from Spankel Co. Tanggal 15 November dibeli 500 unit persediaan from Borasco dengan harga perolehan per unit $8. Tanggal 16 November mengembalikan 10 unit barang dagangan yang dibeli tanggal 15 November karena tidak sesuai dengan pesanan. Pada tanggal 26 November dibeli 600 unit persediaan dari Spankel Co dengan harga perolehan per unit $9. Shinkiko menggunakan metode pencatatan periodik dengan menilai persediaan akhir berdasarkan pendekatan harga perolehan berdasarkan perhitungan fisik. Persediaan tanggal 30 November 2019 diketahui jumlah persediaannya masih ada di gudang sebanyak 800 unit. Shinkiko menjual barang dagangannya dengan harga jual $12 per unit. $12 per unit. Diminta berdasarkan asumsi harga perolehan FIFO, LIFO, rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang, tentukan A. Nilai persediaan barang dagang akhir tanggal 30 November 2019. B. Harga pokok penjualan untuk bulan November 2019. Dan C. Laba kotor untuk periode bulan November 2019. Penyelesaian untuk FIFO, yang pertama menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk bulan November 2019 dengan tanggal 1 November bagi inventory-nya 100 unit dengan harga $5, totalnya jadi available for sale-nya menjadi 1.790 per unit dengan totalnya $13.420. Nomor 2, menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi arus harga perolehan FIFO tanggal 26 November 600 unit, cost per unitnya $9 dengan total $5.400. Pada tanggal 15 November
sebanyak 200 unit, cost per unitnya $8, total cost-nya yaitu $1.600. Ending inventory-nya sebanyak 800 unit dengan totalnya $7.000. Lalu, untuk menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November 2019, cost of goods available for sale-nya sebanyak $13.420. Karena kita ambil di nomor pertama. Untuk selanjutnya, ending inventory-nya sebanyak $7.000 dan jadi jumlah harga pokok penjualannya yaitu $6.420. Jadi untuk menghitung laba kotor, jualannya sejumlah 990 unit. Karena di sini dijelaskan bahwa maka jumlah unitnya terjual selama bulan November 2019 yaitu 990 unit. Dari soal di atas, jadi per unit itu adalah $12.000. Jadi jumlahkan dengan harga $11.880. Harga pokok penjualan $6.420, jadi laba kotor dari Vivo adalah $5.460. Untuk Vivo, yang pertama menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk bulan November 2019. Untuk ini sama dengan Vivo, dengan total per unitnya 1.790 unit dengan total cost-nya $13.420. Tetapi untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi harus harga perolehan Vivo yaitu ending inventory-nya $800 dengan total cost-nya $4.900. Menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November 2019, cost of goods available for sale-nya $13.420 dengan ending inventory-nya $4.900. Cost of goods sold-nya $8.520. Untuk menghitung labanya juga sama dengan yang di atas, yaitu penjualannya 990 unit dengan per unitnya $12 dengan total $11.880. Dengan HPP-nya $8.520. Jadi laba kotor pada LIFO yaitu $3.360. Rata-rata sederhana. Menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk bulan November 2019 sama dengan LIFO dan Vivo. Tentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi arus harga perolehan rata-rata sederhana, harga perolehan rata-rata per unit dengan total harga perolehan sama dengan total harga perolehan dalam satu periode dan per N perubahan harga perolehan. Harga perolehan rata-rata per unit yaitu $5 ditambah $6 ditambah $8 dan ditambah $9 per 4 karena jumlah tersebut ada 4. Harga perolehan rata-rata per unit jadi $28 per $4 menjadi $7. Dengan nilai persediaan akhir 800 unit tersebut dibagi dari harga perolehan rata-rata per unit itu $7 sama dengan $5.600. Yang ketiga, menghitung HPP untuk bulan November 2019. Cost of goods available for sale-nya $13.420 dengan ending inventory-nya yang di atas $5.600. Jadi, total HPP-nya sebanyak $7.820. Untuk menghitung laba kotor untuk bulan November 2019, penjualannya 990. Jadi per unitnya $12. Jadi jumlah dari semuanya adalah $11.880. HPP dari perhitungan di atas yaitu $7.820. Laba kotor pada bulan November 2019 untuk dijumlahkan sebanyak $4.060. Rata-rata tertimbang, yang pertama menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk bulan November 2019. Sama dengan Vivo, LIFO, dan rata-rata sederhana. Tapi untuk menentukan nilai persediaannya juga berbeda. Harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of goods available for sale-nya dibagi dengan total unit available for sale-nya. Jadi, harga perolehan rata-rata sama dengan $13.420 dibagi dengan 1.790. Jumlahnya $7,5. Hasil perhitungan fisiknya dengan nilai persediaan akhir sama dengan 800 unit dikali dengan harga perolehan rata-rata per unit $7,5. Jadi jumlahnya $6.000. Untuk menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November 2019, cost of goods available for sale-nya sebanyak $13.420 dengan ending inventory-nya $6.000. Jadi HPP untuk bulan November 2019 adalah $7.420.
Yang keempat, menghitung laba kotor untuk bulan November 2019 sama dengan yang di atas. Untuk penjualannya 990 unit dengan harga $12 per unit. Jadi jumlahnya 11.880. HPP untuk rata-rata tertimbang adalah $7.400. Jadi laba kotor pada bulan November untuk rata-rata tertimbang $4.460. Jadi untuk penerapan dalam sistem periodik itu berbeda-beda. Ada beberapa penyelesaian untuk mendapatkan hasil tersebut. Sekian rangkuman materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.